Nah, sebelum kita melanjutkan, mungkin kita mengulang sedikit ya kajian kita pada kesempatan sebelumnya tentang rukun Islam. Yang pertama mengucapkan syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu merupakan kunci seseorang untuk masuk Islam. Jadi ketika ada seorang yang mengucapkan syahadat ini berarti dia telah masuk dalam agama Islam. Tetapi tidak cukup hanya dengan mengucapkan saja. Ketika dia telah mengucapkan syahadat ini, maka ada konsekuensi yang harus dia kerjakan, yaitu rukun yang kedua mendirikan sholat. Ya, harus mengerjakan sholat, karena sholat itulah merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Setelah itu ada kewajiban lagi bagi orang-orang yang telah masuk Islam, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Begitu pula untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, kewajiban bagi seorang muslim ketika dia telah masuk ke dalam agama Islam, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji jika mampu. Di sini dalam hadis diikat ya dengan hadis dengan kata-kata istitoah, yaitu mampu. Jadi ibadah haji itu terkait ya berhubungan dengan kemampuan seseorang. Jika belum mampu maka tidak wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi berusaha untuk bisa menunaikan ibadah tersebut, ibadah yang agung tersebut. Karena sebenarnya ya secara garis besar sebenarnya semua ibadah itu disyaratkan kemampuan ya. Karena dalam Al-Quran juga Allah berfirman, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Tetapi ibadah haji di sini karena terdapat kesusahan ya, pada secara garis besar terdapat masyakoh di situ. Ada sesuatu yang memberatkan ya, baik itu dari segi fisik maupun dari segi materi. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis kali ini. Malaikat Jibril atau laki-laki yang datang kepada Rasul mengatakan ketika telah bertanya tentang rukun Islam dan Rasul menjawab, maka laki-laki tersebut mengatakan sodaqta, ya, engkau benar, gitu ya. Kemudian fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, para sahabat heran, gitu ya, heran dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian laki-laki itu bertanya, qala fa akhbirni anil iman, maka beritahukanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Kemudian Rasul menjawab, qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk, takdir yang baik dan yang buruk. Nah, dalam penggalan hadis ini menjelaskan tentang rukun iman yang 6, yaitu bahwasannya kita sebagai seorang muslim wajib mengimani rukun iman yang 6 ini. Jadi Islam dan iman sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya jika bersatu istilah Islam dan iman maka memiliki perbedaan makna. Maka maknanya berbeda, memiliki perbedaan makna. Tetapi jika terpisah kata-kata ini, jika disebutkan Islam maka iman masuk dalam kalimat atau dalam kata Islam tersebut, ya. Arti dari Islam itu iman juga mencakup. Begitu juga sebaliknya, ketika orang mengatakan iman, maka makna Islam itu masuk dalam kata iman tersebut. Nah, ketika bersatu disebutkan iman dan Islam dan iman, maka memiliki perbedaan makna, yang mana iman lebih tinggi tingkatannya daripada Islam, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama, rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Ya. Adapun beriman kepada Allah itu mencakup 4 hal. Yang pertama, wajib bagi kita beriman kepada wujud Allah, ya. Wujud Allah, bahwa Allah itu ada. Kita wajib beriman tentang keberadaan Allah, karena barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah, maka berarti dia bukanlah orang yang beriman.
Ya, orang yang tidak mengakui tentang keberadaan Allah bukanlah orang yang beriman. Namun ya tidak mungkin eh, tidak ada atau tidak mungkin ada orang yang mengingkari wujud Allah atau keberadaan Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai-sampai Fir'aun saja ya, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an, Fir'aun saja yang begitu ingkar, yang begitu kufurnya kepada Allah, ya, kepada Allah, dia saja masih meyakini bahwa Allah itu ada, meyakini tentang keberadaan Allah, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepadanya, yang artinya ya, dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Jadi sebenarnya secara fitrah ya, seorang itu mengakui tentang keberadaan Allah. Hanya saja setan selalu mengusik anak Adam, sehingga membuat ia berpaling atau mengingkari keberadaan Allah. Tetapi sebenarnya secara fitrahnya manusia itu mengakui tentang keberadaan Allah. Sebagaimana telah dikisahkan banyak kisah dalam Al-Quran, seperti Fir'aun yang kita katakan tadi, ketika dia mau tenggelam saja juga mengatakan bahwa saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kemudian hal yang kedua yang mencakup hal beriman kepada Allah itu adalah beriman kepada rububiyahnya Allah. Yang dimaksud dengan rububiyah itu adalah sifat kekhususan Allah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb. Satu-satunya Rabb. Rabb itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berarti Tuhan ya. Satu-satunya Tuhan yang menciptakan. Satu-satunya Rabb sebagai pencipta. Dialah satu-satunya pencipta di dunia ini. Pemberi rizki, yang memberikan rizki. Jadi seorang mukmin, ya, seorang muslim itu harus beriman tentang hal ini, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang telah menciptakan dunia ini, yang telah memberinya rezeki, dan dialah pemilik dan pengatur alam semesta ini. Kemudian hal yang ketiga yang mencakup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus beriman kepada uluhiyahnya Allah. Ya. Yang pertama tadi kita beriman tentang wujud Allah atau keberadaan Allah, kemudian rububiyah Allah, dan yang ketiga beriman kepada uluhiyah Allah, yaitu meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam dan mengamalkan arkanul Islam atau rukun-rukun Islam, dia juga wajib beriman kepada Allah, kepada rububiyah Allah maupun uluhiyahnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang wajib diibadahi, yang berhak diibadahi. Dan segala ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Tidak boleh mensyarikatkannya. Misalkan ada seseorang yang beribadah, ya aku beribadah untuk Allah, tapi aku juga beribadah untuk fulan, dan itu tidak diperbolehkan. Itu juga dinamakan dengan syirik. Ya, meskipun dia awalnya atau yang paling utama, tujuan utamanya adalah beribadah untuk Allah, tetapi dia telah mengiringkan niatnya itu atau tujuannya itu dengan yang lain selain Allah, dan itu juga diharamkan. Karena yang wajib bagi kita hanya memalingkan ibadah kita kepada Allah semata. Kemudian yang terakhir, hal yang mencakup beriman kepada Allah itu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulnya. Tentunya dengan penetapan yang layak bagi Allah. Ya, para ulama telah memberikan syarat, ya, tanpa melakukan tahrif, yaitu perubahan, penyelewengan makna, penyelewengan nama-nama dan sifat Allah. Kemudian ta'til, ya, tanpa tahrif, penyelewengan, ta'til, yaitu mengingkari, menolak sifat ataupun nama Allah. Kemudian tidak takyif, yaitu menyatakan hakikat atau menanyakan bagaimana. Ya. Kemudian yang keempat, tamsil, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Misalkan dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwasanya innahu huwas sami'ul basir,
sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maka kita wajib mengimani bahwasanya Allah itu memiliki sifat sama, ya, memiliki sifat mendengar, memiliki sifat melihat. Maka kita wajib meyakini. Akan tetapi kita tidak boleh menyerupakan sifat melihat Allah dan sifat mendengar Allah dengan sifatnya manusia ataupun makhluk-makhluknya yang lain. Tidak boleh kita samakan, ya. Belum tentu nama yang sama tapi hakikatnya sama, tidak, belum tentu, ya. Karena bisa jadi memiliki nama yang sama tapi hakikatnya berbeda. Maka kita sebagai seorang mukmin tidak boleh, ya, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk-makhluknya. Begitu pula tidak boleh kita menanyakan bagaimana, ya, bagaimana caranya dan sebagainya. Begitu pula tidak boleh kita mengingkari, karena Allah sendiri telah menetapkan sifat dan nama tersebut, dan kita orang yang mengaku beriman kepada Allah maka wajib mengimani dan menetapkan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kemudian rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Nah, malaikat merupakan makhluk gaib, ya, makhluk gaib. Maka ini berhubungan dengan beriman kepada hal-hal yang gaib. Dan kita ketahui juga bahwasanya malaikat diciptakan dari nur atau dari cahaya, dan malaikat tidaklah makan maupun minum, ya. Karena malaikat merupakan makhluk yang padat tanpa berongga, yaitu ada, kalau kita baca buku-buku ulama banyak penjelasan tentang malaikat. Dan malaikat memiliki tugas, ya, masing-masing memiliki tugas yang bermacam-macam sesuai dengan hikmah Allah, ya, sesuai dengan hikmah yang telah Allah tetapkan. Jadi kita sebagai seorang mukmin wajib mengimani adanya malaikat, wajib mengimani adanya malaikat-malaikat, dan wajib mengimani apa yang telah Allah tetapkan tentang malaikat tersebut, baik dari tugas maupun nama-nama mereka. Nah, beriman kepada malaikat mencakup beberapa perkara. Yang pertama yaitu beriman kepada nama-nama malaikat yang telah kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Karena malaikat itu jumlahnya banyak dan Allah menjelaskan beberapa nama malaikat dan wajib bagi kita mengimani hal tersebut. Nah, malaikat memiliki nama-nama dan tugas masing-masing atau tugas tertentu. Misalkan, ya, Allah menjelaskan dalam kitabnya maupun dalam hadis Rasulnya Jibril, ya, maka kita mengimani bahwasanya ada malaikat yang bernama Jibril yang memiliki tugas menyampaikan wahyu kepada Rasulnya, ya, menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul Allah. Kemudian ada namanya malaikat Mikail, malaikat Mikail yang telah Allah jelaskan juga dalam Al-Quran, ya. Nah, malaikat Mikail yang bertugas mengurus atau menurunkan hujan dan tumbuhan bumi. Kemudian malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Kemudian ada malaikat Malik, ya, malaikat Malik penjaga neraka, dan Ridwan penjaga surga. Begitu pula ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menanyai mayit dalam kubur. Begitu pula ada malaikat maut, ya, Allah menamakannya Malakul Maut atau malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Adapun penamaan malaikat maut dengan Israel itu tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada dalilnya yang mendukung penamaan malaikat Israel baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih. Jadi selayaknya bagi kita kaum muslimin, ya, menamakan malaikat, memberikan nama malaikat sesuai dengan yang telah syariat tetapkan, tidak membuat nama-nama yang baru. Kemudian ada juga malaikat yang bertugas berkeliling ke majelis ilmu dan majelis zikir, ya, sebagaimana dalam hadis bahwasanya ketika ada seorang muslim berkumpul di rumah Allah, maka di sana ada malaikat yang mencatat, ya, malaikat yang mencatat. Begitu pula ada malaikat yang bertugas mengaminkan orang yang berdoa pada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya.
Ya, dalam hadis juga kita ketahui jika ada seorang yang mendoakan saudaranya, ya, ada seorang mendoakan saudaranya, tentunya tentang kebaikan, ya, mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya, dalam keadaan tidak diketahui saudaranya, maka malaikat juga mengaminkan doanya tersebut. Walaka mithlu dzalik, dan bagimu seperti itu juga. Jadi tidak rugi sebenarnya ketika seorang itu, atau tidak rugi bagi kita ketika kita mendoakan saudara-saudara kita tanpa sepengetahuan mereka. Dan itu lebih baik, ya. Lebih baik menghindarkan kita juga dari riya. Begitu pula ada malaikat yang mengaminkan doa kita tersebut. Kemudian ada malaikat yang bertugas mendoakan di pagi hari bagi yang rajin bersedekah atau mengeluarkan nafkah, dan doa jelek bagi yang malas. Dan lain sebagainya, banyak malaikat-malaikat yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Begitu pula ada malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui, yang Allah tidak jelaskan dalam Al-Quran, ya, dan karena malaikat jumlahnya banyak, maka kita hanya mengimani apa yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya maupun dalam hadis Rasulnya. Kemudian rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Hal ini mencakup beberapa perkara. Yang pertama yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada setiap rasul. Jadi kita mengimani bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada setiap rasulnya, dan kitab-kitab tersebut berasal dari Allah, bukan buatan para rasulnya. Dan juga kita mengimani bahwasannya kitab-kitab selain Al-Quran, ya, selain Al-Quran yang ada pada umat-umat sekarang, ya, pada zaman ini, kitab-kitab selain Al-Quran pada zaman ini itu bukanlah dari Allah, ya, atau telah berubah, telah diubah. Maka kita tidak meyakini bahwasanya kitab-kitab yang pada zaman sekarang ini itu telah dirubah. Begitu pula iman kepada kitab-kitab Allah ini bermakna kita mengimani secara mujmal saja, bukan secara rinci, secara umum saja bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya. Adapun secara rinci kita tidak boleh, karena pada zaman sekarang sudah dirubah kitab-kitab selain Al-Quran, sebagaimana kita sebutkan tadi. Begitu pula ketika seorang itu mengimani kitab-kitab Allah, maka wajib baginya untuk mengimani kebenaran berita-berita yang ada pada kitab-kitab tersebut. Atau sekarang, jika zaman sekarang, kita mengimani berita-berita atau kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran. Begitu pula kita mengimani hukum-hukum yang terdapat dalam kitab tersebut. Adapun hukum-hukum pada kitab-kitab terdahulu, ya, sebelum Al-Quran, jika tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu wajib bagi kita mengimani hukum-hukum tersebut juga. Jadi syariat dahulu yang tidak bertentangan dengan syariat kita merupakan syariat kita juga, ya. Jadi syariat kaum terdahulu itu juga merupakan syariat kita jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian wajib bagi kita juga mengimani nama-nama seluruh kitab yang telah kita ketahui, yang sebagaimana Allah jelaskan dan Rasulnya, yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Taurat, Injil, dan Zabur, serta Suhuf Ibrahim atau Suhuf Ibrahim dan Musa. Dan juga kita harus mengimani bahwasannya Al-Quran merupakan kitab penyempurna dan penghapus kitab-kitab sebelumnya yang pernah ada. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, maka merupakan penghapus untuk kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dan juga kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran itu merupakan kalamullah, firman Allah, yang diturunkan oleh Allah lewat Jibril, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, diturunkan dari Allah, ya, kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Jadi Al-Quran itu bukanlah makhluk
ataupun buatan Nabi. Kemudian rukun iman berikutnya yaitu beriman kepada Rasul. Ya, ada istilah Nabi dan ada istilah Rasul. Nabi merupakan seorang yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk mengamalkannya, tapi tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Nah, sedangkan Rasul diutus untuk menyampaikan risalah, ya, untuk mendakwahkan risalah yang bertentangan dengan kondisi umatnya. Jadi itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi kita harus meyakini bahwasannya Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya kepada umat manusia. Dan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, beriman kepada seluruh Rasul, tidak membeda-bedakannya. Ya, tidak boleh membeda-bedakan Rasul, karena Rasul adalah penyampai wahyu dari Allah kepada hamba-hambanya. Karena jika seorang mengingkari sebagian Rasul, berarti dia telah mengingkari yang lainnya juga. Kemudian juga kita harus beriman bahwasanya Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Kemudian kita juga harus meyakini bahwasanya di antara para Rasul itu ada yang paling utama. Ada yang paling utama yang dinamakan juga dengan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula wajib bagi kita mengimani ajaran para Rasul itu sama. Ya. Dakwahnya para Rasul itu sama, tidak ada yang berbeda. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu dakwahnya atau ajarannya sama, yaitu mereka menyerukan untuk mentauhidkan Allah, dan meninggalkan kesyirikan. Ya, dan meninggalkan syirikan. Jadi semua ajaran Rasul itu sama, mau dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Begitu pula wajib bagi kita mengimani bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Rasul. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus kemudian wafat, maka tidak ada lagi Rasul setelah beliau. Tidak ada lagi Nabi maupun Rasul setelah beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW itulah yang wajib diikuti untuk saat ini sampai kiamat kelak. Jadi tidak ada Nabi dan Rasul yang lain yang wajib kita ikuti setelah wafatnya Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Maka jika ada orang pada zaman sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Rasul, maka itu adalah pendusta. Ya, pendusta. Kemudian kita juga wajib mengimani bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah penghulu para Rasul. Rasul yang paling utama. Rasul yang paling utama. Dan dia merupakan penerima syafaat agung. Ya. Dan beliau juga merupakan pemegang kunci pintu surga. Dan umat beliaulah yang pertama kali masuk surga. Kemudian kita masuki rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Adapun beriman kepada hari akhir ini memiliki atau mencakup beberapa hal. Yang pertama, bahwasannya kita wajib mengimani bahwasannya kiamat itu pasti terjadi. Ya, bahwasannya kiamat akan dan pasti akan terjadi, dan kita harus mengimani tentang kejadian-kejadian pada hari itu atau setelah hari itu, seperti ya, nikmat terbesar bagi seorang mukmin, yaitu apa? Melihat Allah nanti di surga. Begitu pula wajib bagi kita beriman kepada setiap apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya ataupun yang telah Rasulnya jelaskan dalam hadisnya tentang perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat. Seperti misalkan manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak membawa harta sepeser pun dan sebagainya. Begitu pula beriman kepada nikmat kubur maupun siksa kubur. Maka wajib bagi kita mengimani hal tersebut karena itu telah sahih datang dari Allah maupun Rasulnya.
Begitu pula kita harus beriman tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, kita harus mengimani tentang tanda-tanda hari kiamat, seperti munculnya Dajjal, datangnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan sebagainya, misalkan terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Begitu pula kita harus mengimani tentang peniupan sangkakala, mengimani tentang syafaat, hisab, hari perhitungan, pembagian catatan amal, telaga Rasul, dan sebagainya. Mengimani adanya surga dan neraka. Begitu pula kita juga harus mengimani tentang kejadian-kejadian pada hari tersebut. Maka itu bukan merupakan kisah atau dongeng semata. Kita wajib mengimani hal tersebut, bahwa hal tersebut pasti, ya, akan dan pasti terjadi. Kemudian rukun iman yang terakhir yaitu beriman kepada takdir Allah. Beriman kepada takdir Allah mencakup beberapa perkara. Yang pertama, ya, beriman kepada takdir Allah itu mencakup 4 perkara. Yang pertama itu al-ilmu atau ilmu, yaitu mengimani bahwasannya Allah mengetahui segala apa yang terjadi di dunia ini, baik secara umum maupun secara rinci, ya, baik itu kaitannya dengan perbuatan Allah maupun dengan perbuatan hamba. Kemudian yang kedua al-kitabah atau pencatatan, yaitu segala sesuatu itu telah dicatat oleh Allah, ya, dalam lauhul mahfuz. Kemudian yang ketiga al-masyiah, yaitu kehendak. Apapun yang terjadi di dunia ini merupakan atas kehendak Allah. Jika Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi jika Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Kemudian yang keempat itu ada al-khalq atau penciptaan, yaitu segala yang ada di dalam ini adalah makhluk yang Allah ciptakan, ya, merupakan ciptaan Allah semua yang ada di alam ini. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, yang artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Kemudian dalam hadis ini juga setelah menjelaskan tentang iman, ya, Nabi juga ditanya tentang ihsan, ya. Laki-laki itu bertanya, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan aku apa itu ihsan. Kemudian Rasul menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, ya. Dan jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, sungguhnya Allah melihatmu. Kemudian juga laki-laki itu bertanya, ya, fa akhbirni anis saah, ya, bertanya tentang hari kiamat. Tapi Rasul menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya, yaitu yang bertanya lebih tahu tentang kiamat daripada yang ditanya. Kemudian laki-laki itu menanyakan, beritahu kepadaku tanda-tandanya. Kemudian Rasul mengatakan, budak wanita, jika ada seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan. Nah, dalam hadis ini dijelaskan tentang ihsan, yaitu ihsan pada asalnya berarti berbuat baik, yaitu berbuat baik dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulnya. Dan siapa saja yang tidak ikhlas, ya, maka ibadahnya tidak diterima. Dan siapa saja yang ikhlas dan mengikuti tuntunan nabinya atau tuntunan Rasul SAW, maka sungguhnya dia telah berbuat ihsan. Ya, itu berbuat ihsan kepada Allah atau kepada Sang Khalik. Adapun berbuat ihsan kepada makhluk, yaitu berbuat baik kepada sesama makhluk melalui harta, kedudukan, dan sebagainya. Nah, dalam hadis ini Rasul menjelaskan bahwasannya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya,
Yang dimaksud di sini adalah bahwasanya ibadah tersebut dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti tuntunan Rasulullah, seakan-akan engkau melihatnya, ya, seakan-akan engkau melihatnya, yaitu ibadah itu harus dilakukan atas dasar cinta kepada Allah, ya. Karena sebab cinta itulah yang mendorong seseorang itu untuk melakukan ibadah, ya. Jika seseorang telah menyukai sesuatu, pasti dia berlomba-lomba ingin sampai kepada hal tersebut. Kemudian Rasul menjelaskan, jika engkau tidak melihatnya, sungguh Allah melihatmu. Maka di sini maksud dari perkataan Rasul di sini adalah bahwasannya kita harus beribadah kepada Allah atas dasar takut kepadanya. Ya, karena Allah pasti melihat kita. Ya, jika kita menyelisihi hal tersebut, maka Allah akan melihat kita dan akan menghukum kita. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya derajat ihsan itu ada dua. Yang pertama derajat tolab dan derajat harf. Ya, pertama derajat tolab dan yang kedua derajat harf. Derajat tolab maksudnya adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Adapun derajat harf, ya, harf adalah kita beribadah kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah melihat kita, maka kita takut akan siksaannya. Jadi dari pengertian di sini ini kita mengetahui bahwasanya derajat tolab itu lebih tinggi dibandingkan dengan derajat harf. Begitu pula dalam ihsan ada kadar wajib. Ada kadar wajib yang mesti dipenuhi seorang hamba, yaitu seorang hamba harus beribadah dengan baik pada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Adapun yang lainnya merupakan sunnah, kadar mustahabbah atau sunnah, yaitu beribadah kepada Allah dalam keadaan muraqabah ataupun musyahadah. Ya, muraqabah maksudnya apa? Merasa bahwasanya diawasi oleh Allah selalu. Ya, dan ini kebanyakan manusia, ya. Banyak manusia merasa seperti itu. Dalam hadis disebutkan, "Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi' wa la takallam bikalam ta'tadhiru minhu wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas." Jika engkau sholat, kerjakanlah seperti sholat orang yang akan berpisah. Janganlah berbicara dengan perkataan yang engkau nanti akan meminta maaf di hari esok. Dan janganlah berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, kemudian itu ada yang kedua, kita katakan tadi maqam musyahadah. Ya, yaitu maksudnya apa? Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Ya. Maksud di sini melihatnya bukan melihat zat Allah, ya, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kelompok orang. Yang dimaksud dengan melihat Allah di sini adalah melihat nama dan sifat Allah serta pengaruhnya. Ya, jadi bukan seolah-olah engkau melihatnya, yaitu melihat zatnya. Ya, seperti yang ada sebagian orang yang mengaku-ngaku bahwasanya dia telah melihat Allah dalam beribadahnya, dan itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bagi seorang hamba melihat Allah di dunia. Ama di surga, ya, itulah yang Allah janjikan bagi penghuni surga. Kemudian dalam hadis di sini juga ditanyakan, ya, laki-laki itu bertanya tentang sa'ah atau hari kiamat. Ya, dan Rasul menjawab bahwasannya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Rasul sendiri saja, manusia yang paling agung yang telah Allah janjikan surga kepadanya, tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Oleh karena itu, wajib bagi kita, orang-orang yang beriman, wajib bagi kita untuk mendustakan setiap orang-orang yang mengaku atau menyatakan bahwasannya umur dunia ini tinggal sekian tahun atau tinggal sekian bulan dan sebagainya. Karena jika ada orang yang beriman, yang seorang muslim, ya, seorang muslim yang membenarkan hal tersebut dan meyakini hal tersebut, maka sungguh ia telah keluar dari Islam. Karena tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat itu kecuali Allah saja. Dalam Al-Quran dikatakan, yas'alukan nasu anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat.
katakanlah sungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Ya, di sini Rasul saja tidak tahu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim ya, meyakini tidak akan ada yang tahu di dunia ini kapan terjadinya hari kiamat. Wajib bagi kita mendustakan orang-orang yang meramalkan umur dunia ini. Dan kemudian laki-laki bertanya tentang tanda-tandanya, ya, tanda-tandanya saja sebagai persiapan bagi kita kaum muslimin untuk terus beribadah kepada Allah. Ya, Syekh Al-Utsaimin ya membagi tanda hari kiamat itu dengan 3. Yang pertama, tanda yang sudah berlalu dan berakhir, kemudian tanda yang akan terus berulang, dan tanda yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat atau tanda kubro. Dalam hadis disebutkan ya, Rasul menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat. Yang pertama, seorang budak melahirkan majikannya. Ini bisa bermakna 2, yaitu semakin banyak perbudakan pada akhir zaman nanti. Yang mana sehingga ada anak perempuan yang dilahirkan dari seorang budak. Ya, lahir dari seorang budak yang mana anak perempuannya ini menjadi merdeka ya, karena jika ada seorang tuannya ya berhubungan dengan budaknya kemudian melahirkan seorang anak, maka anaknya menjadi merdeka. Kemudian sedangkan ibunya masih tetap dalam keadaan budak. Kemudian makna yang kedua dari perkataan ini, banyak seorang budak melahirkan majikannya, semakin banyak anak yang durhaka di akhir zaman. Sebagaimana kita lihat, banyak zaman sekarang anak-anak yang durhaka kepada ibunya, yang mana tingkah lakunya telah menjadikan dia sebagai majikannya dan ibunya dipakukan sebagai budaknya. Kemudian tanda yang kedua dijelaskan dalam hadis, orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan. Artinya banyak orang yang miskin yang menjadi kaya. Banyak orang miskin yang menjadi kaya dan berlomba-lomba meninggikan dan memperbagus bangunan. Maka ini merupakan tanda-tanda kiamat, bahwasanya kiamat sudah dekat. Oleh karena itu wajib bagi kita kaum muslimin dan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya meyakini hal-hal tersebut dan mempersiapkan diri untuk hal-hal tersebut. Ya, mungkin sampai di sini kajian kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.